Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Rizky Zami. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara untuk membuat Google Form. Langsung saja, untuk hal yang pertama, sebelum kita membuat Google Form, silakan kalian masuk ke browser kalian terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome ya. Nah, saya sudah masuk di sini. Kemudian yang kedua, silakan kalian masuk ke akun Google kalian. Di sini saya sudah auto login ya. Jadi di sini ada foto profil saya. Nah, di sini langsung saja silakan kalian ketikkan drive.google.com. Nah, kemudian kalian enter. Nah, ini adalah halaman awal atau tampilan di Google Drive. Karena di sini saya sudah auto login menggunakan salah satu akun email saya. Namun pada video kali ini saya akan menggunakan akun email atau akun Google yang lain. Jadi di sini ada beberapa email, saya akan pilih salah satu yang nantinya saya pakai untuk proses pendaftaran atau pembuatan Google Form. Saya sign in terlebih dahulu. Nah, di sini saya masukkan passwordnya. Nah, ini saya sudah login di halaman Google Drive. Langsung saja silakan kalian klik tulisan ini ya, atau menu yang My Drive. Nah, ini. Kemudian di sini ada banyak pilihan. Silakan kalian arahkan kursornya ke Google Form, tetapi jangan kalian klik terlebih dahulu. Di sini ada tanda panah. Nah, ini di sini silakan kalian arahkan kursornya ke sini. Nanti otomatis akan muncul 3 menu lagi, yaitu ada blank form, blank quiz, dan form template. Nah, di sini misalkan kalian mau membuat Google Form itu betul-betul semuanya dari kosong, atau form yang masih kosong belum ada templatenya, kalian bisa pilih blank form. Ini langsung saya contohkan aja ya. Untuk tampilan blank form itu seperti apa, kita klik. Nah, ini untuk tampilan blank formnya. Jadi kita bisa mengganti atau mengcustom halamannya. Di sini ada tema. Untuk temanya kita bisa pilih ya, bisa pilih warnanya. Misalkan kita pengen warna orange, warna merah, biru, dan lain-lain. Ataupun mungkin di bagian headernya kita mau tambahkan gambar, itu juga bisa. Nanti tinggal kita pilih saja. Nah, ini ada berbagai macam gambar, ataupun mungkin kita mau upload dari komputer kita sendiri, itu juga bisa. Silahkan kalian pilih upload, kemudian browse, dan cari file gambarnya yang mau kalian pakai untuk dijadikan sebagai header. Ataupun foto juga bisa. Nah, di sini misalkan saya memilih yang ini. Nah, otomatis dia nanti akan tampil di sini untuk bagian headernya. Kemudian kita balik lagi ya ke pilihan yang tadi. Nah, di sini ada blank quiz. Bisa kita klik. Nah, ini untuk tampilan kuisnya. Jadi sebenarnya perbedaannya kalau antara blank form, blank quiz itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita pakai. Jadi secara umumnya itu tidak ada perbedaan, hanya secara mendetailnya saja. Jadi di sini kalau misalkan kalian mau pilih form a template juga bisa. Kalau di sini nantinya akan muncul beberapa template yang bisa langsung kalian pilih. Mungkin bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kita temanya terkait dengan masalah pekerjaan, ini juga ada, ataupun mungkin edukasi, kita juga ada. Nah, di sini langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Google yang blank form saja.
Kemudian di sini saya ingin menambahkan image untuk bagian headernya. Saya memilih untuk pakai yang misalkan yang work saja ya. Nah, saya pilih yang ini saja. Nah, kemudian di sini untuk tampilan awal ya, untuk tampilan awal pada menu inputan Google Form, silakan kalian lihat itu di atas ada menu question, response, dan setting. Nah, pertama kita fokus di question dulu, kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan digunakan untuk si klien atau customer kita dalam mengisikan data mereka. Nah, ini untuk yang pertama ada bagian judul ya, yang nantinya untuk bagian atas, misalkan di sini saya akan membuat sebuah formulir atau form pendaftaran. PT Henita. Nah, di sini saya menggunakan judulnya pendaftaran PT Henita. Untuk form deskripsinya silakan jika ingin kalian tambahkan tinggal ditambahkan saja, jika tidak bisa dikosongkan. Di sini saya akan coba menambahkan. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut untuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, di sini sudah muncul yang untuk yang pertama. Kita klik, misalkan yang pertama yang jadi pertanyaan adalah nama. Nah, kemudian kita bisa memilih untuk jawaban seperti apa yang kita inginkan terkait dengan pertanyaan yang kita ajukan. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban yang kita butuhkan. Untuk yang pertama itu ada short answer, paragraph. Short answer itu berarti untuk jawaban yang singkat ya, misalkan nama, nanti namanya siapa, itu salah satu contoh dari short answer. Jadi jawabannya hanya singkat saja. Nah, ini untuk paragraph, misalkan seperti kita menginginkan sebuah jawaban yang lengkap, misalkan kita pengen tahu motivasi si customer tersebut mendaftar di PT kita itu apa, biasanya di situ kan si customer akan bercerita. Nah, di situ pastinya membutuhkan halaman yang lebih banyak gitu untuk nanti pengisian teksnya. Di sini kemudian ada multiple choice, ini untuk pilihan, nantinya sistemnya dia kayak pilihan-pilihan nanti titik kayak gitu. Kemudian ada checkbox, drop down dan lain-lain, ada date time juga. Nah, di sini saya untuk nama saya menggunakan short answer. Kemudian jika kita ingin menandakan ataupun kita menganggap bahwa nama ini penting dan wajib harus diisi, tidak boleh dikosongkan, itu berarti kita bisa memilih ini, menu required. Nah, ini kita klik saja. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambahkan pertanyaan berikutnya, kita bisa memilih ini ya, menu add question. Nah, kita klik. Kemudian di sini juga ada beberapa menu yang bisa kalian gunakan dalam proses melakukan pembuatan Google Form ini. Ini tadi yang pertama adalah add question untuk menambahkan pertanyaan baru. Kemudian yang kedua ini ada import question. Nah, ini import question termasuknya dia menu baru juga, karena dulu itu belum ada menu import question. Kemudian ini juga termasuknya baru, saya juga baru. Kemudian ada menu import question, mungkin dulu belum ada menu ini, tapi saya kurang tahu kapan pertama kali ini ada, tapi ini termasuknya baru juga untuk import question. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ketika kita mungkin sebelumnya sudah pernah membuat Google Form, kemudian kita
saat ini akan membuat Google Form baru, tapi ternyata untuk inputan-inputan yang akan kita buat kurang lebih sama ataupun mungkin sama persis dengan yang dulu pernah kita buat. Jadi kita bisa lebih cepat untuk membuat Google Form yang baru. Itu caranya dengan kita langsung mengklik import question saja, kemudian kita pilih Google Form atau kita pilih form yang dulu pernah kita buat atau sebelumnya pernah kita buat. Misalkan di sini saya sebelumnya pernah membuat ini form job application. Nah, ini saya klik kemudian select. Nah, nanti di sini akan muncul beberapa question yang ada pada Google Form yang sudah pernah kita buat. Kemudian kita tinggal ini aja, tinggal kita checklist. Misalkan kenapa kita checklist? Ini fungsi checklist adalah jika kita ingin menambahkan langsung atau mungkin form yang akan kita buat sama nanti inputannya seperti ini. Ini tinggal kita checklist kemudian kita import question. Nanti otomatis dia akan langsung muncul di sini. Ini saya contohkan ya. Misalkan di sini saya akan klik yang tanggal lahir, jenis kelamin, usia, nomor WhatsApp aktif, pendidikan, dan email. Kemudian klik import questions. Nah, otomatis akan langsung tampil di sini. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuat dari awal lagi, karena memang sebelumnya kita juga sudah pernah membuat dan kita akan membuat yang baru. Ternyata kurang lebih untuk inputannya sama, walaupun mungkin tidak sama persis, tapi ada beberapa yang sama. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan menu import question. Nah, ini kita back dulu ya. Saya balikin lagi. Kemudian ini ada add title dan description, ada gambar dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjut ya ke bagian questionnya. Di sini silakan kalian isikan. Misalkan di sini saya ingin memberikan inputan NIK KTP. Nah, kemudian silakan dipilih juga untuk jawaban yang atau model jawaban yang kita inginkan. Di sini yang saya perlukan adalah cukup short answer saja. Kemudian ini wajib diisi, saya pilih required. Kemudian lanjut lagi untuk menambahkan question, kita klik. Nah, di sini saya perlu si customer atau si klien itu menginputkan tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir yang kita butuhkan adalah date ya. Nah, date ini sudah otomatis ternyata, tapi jika belum otomatis silakan kalian pilih date. Tapi tetap juga itu terserah dari teman-teman untuk jawaban yang diinginkan. Nah, di sini saya akan date saja. Kemudian saya pilih required. Kemudian saya lanjut lagi. Di sini saya membutuhkan untuk contoh pilihan yaitu misalkan pendidikan. Kemudian untuk pilihan yang pertama SD, kemudian yang kedua kemudian yang kedua SMP, ketiga SMK, sini saya tambahkan dulu kan SLTP, SMP, kejar SMP dan lain. SLTP, SMP, kemudian SMA atau SMK, kemudian D1, D2, D3, kemudian S1. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian jika kalian ingin dalam tampilan checkbox itu juga bisa, ataupun mungkin drop down itu juga bisa. Silakan kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Jadi di sini banyak pilihan-pilihan. Kemudian sementara cukup aja ya untuk untuk contoh yang saya buat agar tidak terlalu panjang.
Nah, kemudian jika kita ingin melihat hasilnya secara langsung dari apa yang sudah kita buat, untuk inputannya kita bisa langsung pilih ini, menu preview ya. Di bagian kanan atas kita klik previewnya ya. Ini untuk previewnya di sini maka akan tampil ya, akan tampil tadi untuk inputan yang sudah kita buat. Tapi sebelum kita finish atau kita selesaikan, kita sebelumnya juga harus ini dulu ya, mengatur bagian setting. Nah, di sini setting, silakan kalian pilih ini bagian response. Di sini kalian bisa mengatur apabila kalian hanya menginginkan si klien atau si customer untuk satu emailnya itu hanya bisa mengisi satu kali. Silakan kalian klik ini, collect email address. Tapi jika kalian tidak menginginkan satu email satu inputan, atau berarti satu email bisa beberapa kali menginput, itu silakan kalian disablekan saja. Nah, di sini saya akan coba dengan ketentuan satu email atau satu orang itu hanya bisa mengisi formulir itu atau form Google satu kali. Kemudian yang ini kita close dulu ya. Nah, kita balik ke question, kemudian kita pilih preview. Silakan kalian coba inputkan datanya. Kemudian kita submit. Nah, ini sudah masuk. Terus langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk melihat respon ataupun hasil inputan dari si customer ataupun si klien kita. Nah, kemudian silakan kalian balik ke halaman awal. Ini di atas itu silakan kalian cek, itu ada ini ya, ada di bagian menu respon. Di bagian menu respons itu ada ini angka 1. Sebelumnya kan tidak ada ya, karena ini sudah tadi belum masuk atau belum ada klien yang menginputkan. Karena tadi kita sudah coba menginputkan, otomatis di sini akan masuk ke halaman respons. Kita klik. Nah, di sini akan muncul ya, akan muncul data yang sudah tadi kita input. Nah, ini datanya. Terus bagaimana cara untuk bisa kita melihat secara keseluruhan terkait dengan data yang sudah diinput oleh para customer kita. Nah, ini kita klik, kemudian download response, open. Nah, ini untuk hasil dari inputan yang ada di Google Form yang sudah kita buat tadi. Hasilnya seperti ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam sukses untuk kalian semua.